Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 3 bait 1, kami puji dengan riang. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan imani, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa. Kami kasih setia-Mu, kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 9, semua atas kasih setia-Mu. Berkati ibadah keluarga ini dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ibadah pada saat ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 pada ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Dalam ibadah keluarga bersahaja pada saat ini, di tiap-tiap rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk beribadah, dan saat ini mempersiapkan hati untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah pembacaan ini dan renungan ini, sehingga kami bukan hanya pandai membacanya, tetapi kami melakukan dalam tindakan beriman kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.
Mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih tetap diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kehidupan dan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga kita masing-masing. Pada saat ini pembacaan kita mau mengajak kita untuk memahami akan kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, yang dimana Tuhan tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, miskin atau kaya, tetapi bagaimana setiap orang yang ingin hidup di hadapannya dan mau merendahkan diri di hadapannya, mau melakukan segala tugas dan tanggung jawab atas namanya, maka Ia akan berkenan. Sama halnya dengan pembacaan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayat 43. Di mana firman ini mengisahkan seorang yang telah dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi teladan, dan secara khusus dia harus bisa memahami apa yang dia lewati bersama dengan Tuhan. Sosok itu adalah Petrus, di mana ketika Petrus sendiri dia hidup dengan kehidupannya dan dia numpang di rumahnya Simon. Simon seorang yang terkenal dengan kehidupan sebagai seorang yang mengalami satu penyakit kulit yang tinggal di tepi laut, yang dianggap najis karena keberadaan sakit yang dia derita. Tetapi Petrus tetap bersama-sama dengan dia. Petrus menganggap bahwa apa yang telah dia lakukan dan dia telah diterima dengan penuh sukacita oleh Simon, menghantar dia untuk memahami masa kehidupannya, karena sejak kecil dia ini sudah dididik dalam kehidupan keyakinan ada orang
yang layak dan tidak layak untuk didekati. Ketika hal ini terjadi pada Petrus, dia pada akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa dia beda-bedakan. Dan pada akhirnya Tuhan mendidik Petrus dan mengubah pandangannya. Dan di hadapan Tuhan itu semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata najis atau mengatakan bahwa kamu layak atau tidak layak. Cara Allah untuk membentuk seseorang begitu luar biasa yang tidak bisa diselami oleh manusia. Dan inilah yang dialami oleh Petrus ketika dia dalam sebuah penglihatan pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Nampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Lalu Tuhan menyuruhnya dia untuk makan makanan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Petrus menolak. Karena dalam keyakinannya ia tidak boleh makan makanan yang najis. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata kepadanya bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika awal perjumpaan melalui penglihatan yang diberikan kepada Petrus, di sini pun juga Petrus diajak untuk berjumpa dengan seseorang yang sangat dikasihi Tuhan, yang dimana pada ayat 1 di Kaisarea, seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia dinyatakan saleh, bahkan bukan hanya dia, tetapi seisi rumahnya itu takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Tuhan mau menerima Kornelius. Sehingga Petrus pun diminta juga untuk melakukan hal yang sama. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja melalui perbedaan dengan cara pandang manusia. Disinilah Roh Kudus mulai bekerja untuk memperkaya wawasan anak-anak Tuhan yang mengaku mereka adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan telah dikasihi oleh Tuhan. Namun realitanya sering menghadirkan perbedaan-perbedaan dengan cara berpikirnya. Ketika kita membaca kisah Petrus dan Kornelius, di sini mau menghantar kepada kita untuk mengerti seperti apa yang telah disampaikan Petrus dalam pengakuannya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal ini menjadi penekanan bagi saudara dan saya yang hidup dalam keberagaman. Setiap orang akan kita jumpai dengan berbagai sifat, karakter, berbagai suku. Tetapi ketika kita saat berhadapan di hadapan Tuhan, kita satu adanya. Dan tidak ada yang boleh mengatakan, kamu tidak layak, kamu layak. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masing-masing mempunyai kehidupan yang unik. Masing-masing mempunyai cara berpikir.
Dan hal ini yang menjadi penekanan pengalaman pribadi Petrus dengan mengungkapkan pada ayat 34 hingga ayat 35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan. Sedangkan dia dari kecil dididik untuk membedakan status sosial dan lain sebagainya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Melalui karya Roh Kudus, Allah dapat mempertemukan pengalaman setiap orang yang berlainan untuk saling meneguhkan, juga saling memperkaya pengalaman secara rohani. Roh Kudus selalu membangun jembatan kasih di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Kembali kepada kita untuk dapat memahami arti hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita masih merasakan sukacita karena penyertaan Tuhan sebagai bangsa Indonesia yang baru saja merayakan hari ulang tahun 75 tahun, yang di dalamnya berbagai macam suku, budaya. Tetapi kita lihat bahwa ketika semuanya itu baik di mata Tuhan, maka dia akan memberkati. Dan kita diajarkan untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jika saudara mengaku bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, jika saudara mengaku bahwa saudara adalah anak-anak yang diberkati, jika saudara benar-benar mengakui bahwa berkat Tuhan selalu melimpah pada saudara dalam tugas, karya, dan kerja dan pelayanan dimanapun berada, jangan pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita saling merangkul satu dengan yang lainnya untuk menghadirkan damai sejahtera. Karena tugas saudara dan saya adalah menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keberagaman yang ada di sekitar kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hargailah hidupmu di mata Tuhan dengan menghargai setiap hidup orang lain. Hargailah apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, tanpa engkau harus membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dan jadilah berkat selama engkau masih dipercayakan berada di tengah-tengah dunia ini. Hadirkan sukacita, hadirkan kasih yang sesungguhnya, saling menopang satu dengan yang lainnya, penuh dengan kasih yang tulus dan jujur. Maka engkau akan diberkati. Bukan hanya engkau, tetapi seisi rumah tanggamu. Seperti Kornelius dalam pembacaan kita. Dan Petrus yang pada akhirnya merubah cara berpikirnya untuk lebih memahami kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan senantiasa memampukan saudara dan saya untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Jemaat, mari kita nyanyikan Gita Bakti 245 bait 1 dan 2, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku
besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami untuk jangan pernah membeda-bedakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami dengan cara berpikir kami. Untuk itu ya Bapa, terima kasih untuk firman yang begitu indah pada saat ini. Untuk melepaskan kesombongan, keegoisan kami, bahkan merendahkan orang lain ketika cara pandang kami yang sangat jauh dari pandangan Tuhan. Biarlah ya Bapa firman ini dapat kami pahami dan melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, bagi setiap kehidupan keluarga lepas keluarga yang saat ini sedang beribadah kepadamu. Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Kasihi mereka, peliharalah kehidupan mereka ya Tuhan. Dan mampukan mereka untuk tetap setia kepadamu dengan menikmati berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan kepada mereka. Mereka selalu mengucap syukur. Sesulit apapun dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak pernah melupakan bahwa mereka tidak berjuang sendiri, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu merangkul mereka. Untuk itu ya Bapa, kami mau berdoa bagi setiap keluarga, biarlah mereka hidup dengan damai sejahtera. Dan jika di antara mereka ada dalam sebuah pergumulan, persoalan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka dengan keadaan saat ini, Tuhan Yesus mau menopang mereka. Bahkan mereka yang saat ini berseru dan berlutut, memohon pertolongan Tuhan atas orang-orang yang mereka kasihi dan mereka cintai, yang saat ini sedang terbaring sakit, dalam keadaan yang lemah tubuh. Dan biarlah ya Bapa, setiap doa memohon penyembuhan daripada Tuhan, Tuhan mau mendengar. Bahkan mereka yang harus dirawat di rumah sakit, diisolasi, bahkan mereka yang tidak dapat berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai karena keadaan sakit penyakit yang diderita. Mampukan mereka tetap mempunyai iman yang kuat, berseru kepada Tuhan. Tuhan mau memberkati para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien ini. Menangani setiap keluarga-keluarga mereka yang dirawat. Biarlah ya Bapa, mereka juga diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan terlebih dalam tubuh yang sehat. Selama mereka menjalankan tugas yang sangat mulia. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka, diisolasi di rumah mereka sendiri.
Mereka juga tidak berjuang sendiri, tetapi cinta kasih akan dukungan keluarga, bahkan warga setempat untuk mempunyai peduli yang begitu luar biasa. Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk jemaat Bukit Kasih dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak dalam studi dan kerja. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang sukses dalam pembentukan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para orang tua kami yang semakin lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dengan keadaan dan kondisi saat ini. Mereka yang terbatas dengan segala ruang dan kegiatan-kegiatan mereka. Tidak membuat mereka putus asa dan lemah. Tetapi dalam pendampingan anak-anak dan cucu-cucu mereka selalu dalam keadaan baik dan selalu penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keberadaan pemerintah kami untuk mencegah penyebaran virus corona. Upaya mereka ya Bapa, Engkau campur tangan di dalamnya. Sehingga ya Tuhan, pemerintah yang bekerja berupaya terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona ini dapat teratasi. Dan sebagian kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu mendoakan setiap pribadi lepas pribadi, kehidupan berbangsa dan negara, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan demi pelayanan yang tetap berlangsung. Tuhan senantiasa ada di dalamnya dan tidak akan dibatasi oleh apapun. Kami mau berdoa untuk mereka yang terlibat dalam setiap pelayanan yang penuh dengan sukacita menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami diberikan hikmat daripada Tuhan, kemampuan. Bahkan menghadapi setiap persoalan, sesulit apapun kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang juga bagi mereka yang bersukacita karena keberhasilan dalam studi, bahkan mereka yang bersukacita karena pertambahan usia ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Berkat Tuhan selalu melimpah dan mereka percaya bahwa ketika Tuhan berikan pertambahan usia itu, Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ketika kami kedapatan masih melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mengabdikan diri di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan hal-hal yang bawa sukacita bagi banyak orang. Di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, inilah doa yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 337, bait pertama dan yang kedua. Betapa kita bersyukur. Betapa kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna. Melalui Yesus Kristus, kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 19 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Awe Tehupeori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kedua, seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 26 Agustus 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 WIB. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 19 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 ayatnya yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Arah
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.